Menangislah, wahai manusia kuat, jika itu akan membuatmu lega, membuat kondisi dan perasaanmu menjadi lebih baik. Menangislah, tidak perlu dipendam. Rasa kecewa juga butuh tempat untuk diluapkan. Suatu saat kamu akan mengerti. Air mata itu adalah sebuah simbol dari rasa yang tulus, bukan simbol kelemahan. Semua orang pasti pernah mengalami fase kelemahan lidah, di mana tidak ada satupun kata-kata yang sanggup diucapkan. Mungkin saat ini, rasa tulus dan kebaikanmu dipertemukan dengan berbagai masalah. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi kehilangan, perpisahan, kepergian, dan beragam luka dan kecewa yang tertanam di hatimu. Untuk itu, berikan tempat untuk luka itu, agar tidak menjadi tekanan dalam hidupmu. Maka menangislah, jangan dipendam. Ada kalanya kita bersalah. Allah datangkan sahabat untuk menegur. Ada kalanya kita betul. Allah datangkan sahabat untuk kita tegur. Ada kalanya kita diuji. Allah datangkan sahabat untuk membantu kita. Ada kalanya sahabat kita diuji. Allah beri kita kekuatan untuk membantunya. Jadi hargailah sahabatmu. Mungkin karena dia, kita bisa ke surga. Dalam bersahabat, sahabat yang terlihat kuat pun harus ada yang menguatkan. Bahkan yang terlihat bersemangat pun harus terus disemangati. Karena itulah Allah mendatangkan sahabat untukmu. Dan teruslah jaga sahabatmu dalam doa-doamu. Kebahagiaan membuatmu selalu tersenyum. Cobaan membuatmu kuat. Kesedihan membuatmu tetap menjadi manusia. Kegagalan membuatmu tetap rendah hati. Kesuksesan membuatmu tetap berbicara. Tapi hanya imanlah yang membuatmu tetap melangkah. Kadang kamu merasa tidak puas dengan hidupmu. Sementara banyak orang yang memimpikan hidup sepertimu. Ada anak kecil di ladang memandang pesawat terbang di atasnya. Dia bermimpi untuk bisa terbang. Di lain pihak, sang pilot di pesawat itu, dia memandang ladang di bawahnya. Dan dia bermimpi untuk bisa pulang ke rumah. Begitulah hidup. Maka nikmatilah hidupmu. Jangan takut dengan kemiskinan. Karena kamu adalah hamba dari Yang Maha Kaya. Jadi apapun masalah yang sedang kamu hadapi sekarang, apapun nikmat yang Allah limpahkan kepadamu, apapun bentuk ujian yang diberikan olehnya kepadamu, itu pasti berada di bawah batas kemampuanmu. Maka jangan pernah menyerah. Berprasangka baik kepadanya. Mintalah pertolongannya untuk selalu menguatkan hatimu. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang yang selalu bersyukur dan bersabar. Amin. Ada di mana hartamu akan berkurang bahkan bisa habis. Jabatanmu akan selesai. Wajahmu akan menua. Kekuatanmu akan melemah. Umurmu akan berkurang. Dan ajalmu pasti akan datang. Maka tak ada bekal yang terbaik untukmu selain bekal amal soleh. Karena tidak ada rumah bagi seseorang untuk ditempati setelah kematian, kecuali rumah yang dibangun sebelum matinya. Tidak ada kesuksesan dan keberhasilan, kecuali hanya bagi yang bertakwa. Maka janganlah condong kepada dunia, karena kematian pasti akan membuat dunia sirna dan membuat kita pun fana. Hendaklah kamu terus beramal soleh untuk membangun rumah masa depan. Karena di sanalah kamu akan tinggal selamanya. Mungkin saat ini ada orang yang iri hati kepadamu. Dia akan selalu menunggu-nunggu saat kamu terpeleset. Menanti-nanti kapan kamu akan terjatuh. Dan berangan-angan suatu saat kamu akan tergelincir. Hari baik baginya adalah
Saat dimana hari itu kamu jatuh sakit, malam terindah baginya adalah malam dimana kamu jatuh miskin. Dan saat-saat paling membahagiakan baginya adalah hari dimana kamu tertimpa musibah. Dan waktu yang paling disukainya adalah waktu dimana dia melihatmu gelisah, melihatmu resah, melihatmu sedih, dan melihatmu rapuh. Momen yang paling menyiksanya adalah ketika dia melihat kamu bahagia. Tawamu adalah tangisnya, pestamu adalah upacara kematiannya, dan keberhasilanmu adalah kegagalan baginya. Apa yang kamu lakukan, semuanya adalah salah dan hina, dan semuanya penuh celah. Itulah yang dirasakan orang yang iri kepadamu. Mulai sekarang, abaikan semua ucapan mereka. Tugasmu masih banyak, jalanmu masih panjang. Berjalanlah dengan nama Allah agar kamu diberikan kemenangan. Untuk kamu yang sedang tertekan, yang sedang bingung, tidak tahu harus melakukan apa, kamu terus dicaci dan dihina. Mulai hari ini, besarkan hatimu, kuatkan mentalmu. Kamu tidak akan bisa menjelaskan apapun. Mereka tidak akan mendengarkanmu. Terimalah keadaanmu. Kamu jangan kalah. Rubahlah rasa sedih dan sakit hatimu itu menjadi syukur. Karena dengan tekanan, cacian, dan hinaan, itu adalah obat yang akan menguatkanmu. Lihatlah bola bekel. Semakin dia dibanting keras, maka pantulannya akan semakin kencang dan semakin tinggi. Itulah fase kehidupan yang sedang kamu jalani saat ini. Dan percayalah, itu tidak akan lama. Tetap bersyukur. Karena jika kamu ridho dengan keadaanmu, pertolongan Allah akan semakin dekat. Dan dosa-dosamu akan dihapuskan. Insya Allah. Tidak ada gunanya mencoba mengendalikan badai. Pastikan saja kamu mampu mengendalikan diri agar tidak merasa kewalahan. Dan itu sudah cukup. Karena masa-masa sulit tidak akan bertahan lama. Badai akan berlalu, pelangi akan muncul. Ingatlah bunga. Dia membutuhkan hujan dan sinar matahari untuk mekar. Begitulah cara hidup bekerja. Hidup terus berjalan. Sementara kamu terus mengkhawatirkan apa yang mereka katakan. Belajarlah tidak peduli dengan pendapat mereka. Mereka tidak menjalani hidupmu. Mereka tidak mengerti masalahmu. Fokuslah pada apa yang membuatmu merasa baik. Dan lakukanlah tanpa rasa bersalah. Jadikan setiap momen kehidupanmu itu berharga untuk dikenang. Allah selalu ada untukmu. Tapi mengapa kamu masih saja sering mengeluh di media sosial? Padahal mengeluh pada manusia itu bisa merendahkan martabat dan kehormatanmu. Mengeluh kepada manusia justru terkadang itu bisa menjadi bahan lelucon mereka. Mengeluh pada manusia itu juga kadang berakhir kecewa. Mengeluh pada manusia justru membuat senang orang yang membencimu dan akan membuat sedih orang yang mencintaimu. Maka berhentilah, atau minimal mengurangi kebiasaanmu mengeluh di hadapan manusia. Cukup berharap dan mengadu hanya kepada Allah. Hidup itu hanya menunggu waktu. Dari satu azan ke azan berikutnya, waktu kita sangatlah pendek. Tidak ada jaminan hidup kita masih lama. Bahkan sedetik kemudian, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menjaminnya. Dan selama menunggu waktu azan berikutnya, isilah selalu dengan amal kebaikan, dengan ikhtiar dan doa terbaik. Jangan sekali-kali pun melakukan kemaksiatan. Dan selama kamu menunggu waktu azan berikutnya,
Jika ada sesuatu yang baik, maka bersyukurlah. Dan jika ada sesuatu yang tidak baik, maka bersabarlah. Tidak usah terlalu jauh kamu berpikir. Cukup sampai waktu azan berikutnya. Jika kamu ingin melihat akhlak seseorang, maka letakkanlah di tangannya kekuasaan. Kemudian lihatlah bagaimana dia bertindak. Jangan melihat akhlak seseorang ketika dia sedang sholat. Karena seseorang pasti akan terlihat baik saat sholat. Lihatlah akhlaknya setelah sholat. Apakah sholatnya sanggup mencegah dirinya dari perbuatan maksiat? Lihatlah akhlak seseorang itu saat ia mendapatkan amanah, saat dia mendapatkan jabatan, atau saat dia berkuasa. Sering sekali orang terlihat baik atau mendadak baik saat ingin merebut kekuasaan. Namun setelah ia meraihnya, tidak sedikit yang melakukan kejoliman. Maka selalu berhati-hatilah dalam melihat akhlak seseorang. Terkadang kita ditempatkan pada kondisi yang sangat sulit. Terkadang kita berada pada keadaan seperti Samsak yang hanya bisa diam, tidak kuasa bergerak, apalagi melawan. Kita hanya bisa bertahan, walaupun dihantam pukulan dari kanan kiri, dari segala arah. Jika saat ini kamu dalam fase itu, pejamkan matamu dan berusahalah untuk terus kuat. Biarkan hantaman itu berhenti dengan sendirinya. Dia akan lelah sendiri dan dia akan digulung oleh waktu. Nikmati setiap pukulannya. Memang itu sakit dan memang itu tidak mudah. Tapi akan lebih sakit jika kamu berusaha untuk melawannya. Yang kerja keras belum tentu mendapatkan banyak. Yang kerja sedikit belum tentu mendapatkan sedikit. Karena sesungguhnya sifat rezeki adalah mengejar, bukan dikejar. Rezeki akan mendatangi, bahkan akan mengejar hanya kepada orang yang pantas didatangi. Maka pantaskan dan patutkan diri untuk pantas didatangi atau bahkan dikejar oleh rezeki. Itulah hakikat ikhtiar. Setiap dari kita telah ditetapkan rezekinya sendiri-sendiri. Karena ikhtiar adalah kuasa manusia, namun rezeki adalah kuasa Allah. Dan manusia tidak akan dimatikan hingga ketetapan rezekinya telah ia terima seluruhnya. Ada yang diluaskan rezekinya dalam bentuk harta, ada yang diluaskan dalam bentuk kesehatan, ada yang diluaskan dalam bentuk ketenangan, ada yang diluaskan dengan kemudahan menerima ilmu, ada yang diluaskan dalam bentuk keturunan yang soleh, ada yang dimudahkan dalam amalan dan ibadahnya. Dan yang paling indah adalah diteguhkan dalam hidayah Islam. Hakikat rezeki bukanlah hanya harta. Rezeki adalah seluruh rahmat dari Allah. Hidup di dunia ini seperti daun. Ada masanya kamu dikagumi dan dipuja. Saat mata orang terasa sejuk memandang hijaunya warnamu. Namun, akan datang waktunya kamu terlihat kuning, menua dan layu, hingga kamu akan terjatuh menjadi sampah. Ketika fisik yang kamu banggakan itu telah menjadi sampah di sisi makhluk, maka rohani yang kamu asah dengan kebaikan akan menjadi mulia di sisi Allah. Ketika semua anggota tubuh bisa berbohong, hanya satu yang tidak pernah bisa berbohong, dialah hati. Karena itu, betapapun hebatnya kamu memoles, dan bagaimanapun caranya kamu mendadani sebuah kebohongan akan terlihat benar, namun kamu tetap tidak akan tenang. Karena hati kecilmu akan terus berteriak kepadamu tentang kebohongan yang sedang kamu berbuat. Karena hati memang tidak pernah bisa berbohong. Jika hatimu merasa nyaman, maka lanjutkan. Jika tidak, maka tinggalkan.
Jangan pernah melakukan apapun yang tidak diizinkan oleh hati, karena itu hanya akan menimbulkan beban dalam hidup. Belajarlah untuk mengisi waktu kesendirianmu. Jangan terbiasa menggantungkan keceriaan dan suasana hatimu pada kehadiran orang lain. Kesendirian itu pasti datang, meski hanya sekejap masa. Mungkin keadaan terburuk akan terjadi saat mereka yang kamu sayang sudah pergi lebih dulu meninggalkanmu untuk selamanya. Maka belajarlah dan jadilah pandai dalam menyendiri. Terlebih saat kamu berada dalam titik terendahmu, saat kamu terpuruk, saat banyak orang yang meninggalkanmu, saat banyak orang mulai mengabaikan. Belajarlah mengelola keadaan hati sejak sekarang, hingga nanti meskipun sedang sendiri, hati tak merasakan sepi. Belajarlah mengelola hati sebelum itu terjadi. Berbanyak zikir, dan belajar merasa cukup senang, meski itu hanya duduk dengan mengingat nama Allah. Percaya atau tidak, suatu saat, obat paling manjur untuk hatimu yang lagi sedih adalah menepi dari manusia, lalu berdoa dan berzikir kepada Allah. Kita pasti menuai apa yang kita tabur. Tetaplah berbuat baik. Teruskan menebar manfaat dimanapun. Baik atau buruknya kita bukan ditentukan oleh kata orang, tapi dari apa yang kita perbuat. Banyak orang yang ketika disakiti, inginnya balik menyakiti. Ketika ada orang yang membenci, inginnya kita langsung balik membenci. Saat ada orang yang berbuat jahat, kita pun ingin membalasnya. Lebih baik kita biarkan, tidak usah membalas apapun. Karena hukumnya sederhana, walaupun kita tidak membalasnya, kelak pasti akan ada balasan dari orang lain atau balasan dari Allah. Jadi, ketika kita melakukan kejahatan dimanapun dan kepada siapapun, pasti kita akan menerima balasannya, cepat atau lambat. Dan ketika kita di masa lalu banyak melakukan hal-hal yang negatif, maka bisa jadi di masa depan Allah timpakan ujian, Allah timpakan cobaan, bahkan Allah timpakan musibah. Persis seperti kita bercocok tanam. Apa yang kita tuai bergantung dari apa yang kita taburkan. Sangat tidak mungkin kita menanam semangka, tapi yang kita tuai adalah buah mangga. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tabur dalam hidup ini pasti berakibat langsung atas apa yang kita terima di masa yang akan datang. Segala perbuatan dan tingkah laku kita memiliki akibatnya, dan suatu saat kita harus mempertanggungjawabkannya. Maka disinilah pentingnya introspeksi diri. Ingat, kita akan menuai apa yang kita tabur. Semua yang datang dan pergi hanya karena Allah, termasuk tentang rezeki. Bahkan apa yang kita kumpulkan sangat gampang bagi Allah untuk dihabiskan atau dihempaskan. Harta yang hilang adalah salah satu sebab agar kita mau kembali total bergantung hanya kepadanya. Sejatinya, sehebat apapun ikhtiar dan pikiran kita, itu hanyalah syarat. Apa yang kita upayakan, itu hanyalah jalan. Apapun kepandaian kita, itu hanyalah cara. Tapi yang maha menentukan segalanya adalah Allah. Dan hanya Allah, tidak ada yang lain. Maka, agar rezeki kita tidak sulit dan tidak tersendat, dekati Allah sepenuh hati. Utamakan Allah dimanapun, sambil tetap berbuat baik dan menebar manfaat kepada sesama. Lakukan segala sesuatu yang dicintai Allah, maka Allah akan mencintai kita. Kunci rezeki itu ada pada hubungan kita dengan Allah. Tapi sayang, kita sering lalai dalam urusan dengan Allah. Rezeki itu mudah,
Bila dilantunkan bersama hati ikhlas dan tulus kehadiran Allah, hati yang bersih, tanpa banyak prasangka buruk kepada Allah, jauhi rasa benci, jauhi rasa iri, dan mudahlah untuk memaafkan orang lain. Hindari berpikir dan bertindak buruk sekecil apapun, karena itulah faktor penghambat datangnya rezeki. Berbanyaklah syukur, bukan hanya memperbanyak meminta. Berbanyaklah zikir kepadanya. Teruslah mendekat hanya kepadanya. Dan jangan lupa, tetap berprasangka baik kepadanya. Rezeki pasti datang untuk kita. Hingga suatu saat, Allah akan hadirkan banyak keajaiban untuk kita. Rezeki yang datang tanpa diduga-duga. Dan dari arah yang tidak disangka-sangka. Percayalah, semuanya sudah Allah persiapkan untukmu.